Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai Senin pagi hari ini tanggal 10 Maret 2025. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Saya tadi malam sudah sampaikan supaya kita jaga keselamatan, supaya jangan sampai kita hanyut. Itu mari pagi ini kita minta pimpinan Tuhan, komitmen kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita membaca firman Tuhan 2 Raja pasal 15. Puji Tuhan, kemarin kita baca 2 Raja pasal 14. Sekarang kita baca 2 Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Raja Asaria itu sama dengan Raja Usia, sakit kusta. Padahal dia memerintah diizinkan Tuhan 52 tahun, saudara, memerintah untuk di kerajaan Yehuda. Tapi dia akhirnya mati karena hidupnya sombong. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya jangan sampai kita melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 4 yang ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus, hidupku yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Tuntunlah ya Bapa, aku mau setia dan taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sebelum kami beraktivitas, isi hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun hidupku untuk kami berjalan dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, agar aku
selalu berjalan di dalam firman-Mu. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan seluruh hidupku. Sebentar firman-Mu Bapa, ku taruh simpan dalam hatiku. Ampuni ya Bapa, segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, kekilafanku, ampuni ya Bapa. Roh Kudus kan menyucikan hidupku. Tuntun hidupku berjalan di dalam firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik, sangat sempurna kasih Tuhan. Kita dipelihara sampai pada pagi hari Senin bulan Maret tanggal 10 Maret. Biar kita mau jaga keselamatan. Kemarin kita sudah baca firman Tuhan sama dengan pagi ini. Supaya jangan sampai kita sombong tinggi hati. Karena kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkat, Tuhan sudah berikan kemenangan-kemenangan. Tapi jangan sombong, kita harus jaga hati kita nih. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jangan kita dikuasai oleh daging. Memang kita hidup masih di daging, tapi jangan daging itu berkuasa. Jangan daging itu berdominan. Ya, Bapak Ibu memang hidup, ya, hidup saudara butuh makan untuk hidup, tapi jangan sampai hidup untuk makanan. Nah, salah itu, ya. Jadi makanan memang untuk hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Artinya apa? Makan mulu, tidak bisa jaga-jaga kedagingan saudara, ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita dipelihara, maka penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, kita mau baca 2 Raja pasal 15. Saudara, puji Tuhan, kemarin kita sudah baca 2 Raja pasal 14. Sekarang 2 Raja pasal 15. Biarpun hanya 7 ayat, ya. Sekarang saya mau baca satu persatu raja per raja. Saudara, jelas ini. Sekarang ada Raja Arsarya. Itu kalau di dalam 2 Tawarikh pasal 26 itu sama dengan Raja Usia. Karena sama karakternya, memang kalimatnya ada namanya yang berbeda, tapi semuanya sama. Mari kita mau baca dulu ya. 2 Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Jadi saya bicara tentang Raja Asaria ini, anaknya Amasya, Raja Yehuda. Kalau kemarin Amasya itu memerintah 51 tahun, sudah lama ya. 41 tahun ya. Memerintah 41 tahun. Ini sekarang 52 tahun. Mari kita baca. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ia Yeholia dari Yerusalem ya. Nanti tolong garis bawah ini ya. Sama-sama ya. Terus yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi memang sih hidupnya berkenan, tetapi nah ini, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan bangsa itu ya, masih mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit itu. Jadi masih ada simpan dosa tersembunyi. Ini kelemahan-kelemahan dari manusia. Ya, memang benar sih orang Kristen hidup berkenan sama Tuhan, tetapi tidak 100% berkenan ya saudara. Masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, berarti tidak 100%. Dan sombong. Kalau kita lihat ini, ya mari kita melanjut supaya saya ngomongannya harus cocok. Tinggi hati, ada ayatnya saudara. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ayat 6. Selebihnya dari rawat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Ayat 7 yang terakhir. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Nah ini saya katakan Raja Arsarya itu sama dengan namanya Raja Usia. Makanya pentingnya saudara baca Alkitab, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, teliti minta pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat mengerti ya. Ternyata Raja Arsarya ini dengan Raja Usia sama. Saya mau baca
2 Tawari pasal 26. Ya, ciri-cirinya tadi ya anak Raja Amasya ya, dan mamanya Yeholia dari Yerusalem, memerintah usia 16 tahun dan memerintah 52 tahun. Mari, benar nggak saudara? Cocok dalam 2 tahun pasal 6 kan 26. Seperti dalam perjanjian baru ya, Matius, Markus, Lukas ya, itu sama dengan, maka disebut saudara, Injil Matius, Markus ya, Lukas, Injil sinoptik karena sama ceritanya. Nah, ini sama saudara ya, 2 tahun pasal 26 sama. Mari kita baca. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja mengganti ayah Amasya. Nah, sama kan? Ya, usianya sama 16. Dari ini orangnya sama. Di sini sebut raja usia, sedangkan 2 Tawari pasal 26 disebut raja usia, sedangkan di 2 Raja pasal 15 disebut raja Asarya. Tapi sama, anak Amasya, raja Yehuda ya. Jadi di sini sama ya, yang pertama. Yang kedua, yang memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan perhatian bersama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ternyata sama saya. Jadi supaya Bapak Ibu kalau baca 2 Raja pasal 15, baca lagi 2 Tawari pasal 26, jangan sampai timbul pertanyaan, sama enggak ya Raja Arsani sama Raja Usia? Saya katakan sama ya. Jadi ciri-cirinya tadi usia 16 tahun ya, 52 tahun namanya ya. Berbeda memang kitab tapi diulang, dikonfirmasi. Nah, terus di ayat yang berikutnya saya mau baca. Tinggi hati saudara. Ayat 16. Nah ini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah ini, di sini dikupas secara detail 2 Tawari pasal 26. Di 2 Raja 15 tidak dikupas secara detail karena nanti diulang di 2 Tawari. Nah, supaya saudara Bapak Ibu bisa paham, di sini Tuhan menimpakan tulah raja dengan kena kusta. Karena apa? Karena dia tinggi hati. Kalau kita baca tadi ayat 16. Yang mau menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Contoh, orang sombong banyak di dalam Alkitab. Kalau sombong, habis mati. Raja Herodes dimakan cacing sombong. Miriam kena kusta juga karena sombong berani melawan Musa. Biarpun Musa itu adiknya, tapi Maria sombong. Maka kita belajar sini supaya jangan sampai kita belajar tinggi hati. Jangan kita tinggi hati, tapi mari kita belajar rendah hati. Karena di dalam kitab Yesaya, supaya kalau sombong sudah akan dirontohkan sama Tuhan. Kita baca ya. Yesaya pasal yang kedua ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jangan ada sombong. Kalau orang sombong, saudara, orang tinggi hati, kata Yakub, Tuhan benci, saudara, tidak suka. Ya, maka di sini kita belajar kenapa ya raja usia raja saja kena kusta. Karena apa? Karena dia pikirnya sudah menjadi hebat, kuat, dia sombong, dia banyak perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan. Padahal diizinkan Tuhan jadi raja. Inilah contoh, saudara. Banyak manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak yang lost control, sombong, mentang-mentang diberkati. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Sudah diberkati Tuhan hebat, tidak ada rendah hatinya, sombong. Jangan lupa saudara, Allah tidak suka sama orang sombong. Coba ini baca Yakobus pasal 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat saudara, ya, karena Tuhan itu sifatnya Yesus rendah hati. Tuhan itu di atas tempat yang tinggi, tapi dia datang kepada orang yang rendah hati, remuk, rendah hati. Saya kasih ayat terakhir. Yesaya 5. Di sini kita bisa belajar supaya kita jaga hati kita. Kalau kita diberkati, jangan pernah menjadi orang sombong, tapi belajar kita tetap jaga rendah hati. Kalau orang sombong pasti bertindaknya aneh-aneh, bertindaknya di luar firman Tuhan. Tapi mari kita belajar rendah hati. Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tapi juga bersama-sama
orang yang remuk dan rendah hati. Ya ini saudara. Tuhan maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha sempurna. Tapi dia juga datang pada orang remuk hati dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan menghidupkan hati orang yang remuk. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan belajar kita. Supaya kita tidak mau seperti raja-raja nih saudara. Ya, raja-raja Israel. Israel sudah saya katakan dibagi dua bagian. Ada bagian utara, ada 19 raja. Jahat semua di depan Tuhan saudara. Ada 12 raja di bagian selatan, itu jahat. Tapi 8 yang baik. Salah satunya ini sebenarnya Raja Amasya, Raja Yosia. Itu ada yang baik-baik. Yosafat, itu Raja Yehuda itu. Ada berapa? Ada 8 saya catat itu saudara, yang hidupnya berkenan sama Tuhan. Ini termasuk sebetulnya. Tapi dia tidak konsisten. Hanya tinggi hati. Tapi beda dengan raja yang jahat itu di depan Tuhan. Dia bikin patung-patung. Dia beralas sama sekali total 100% jahat dia di depan Tuhan. Oleh itu mari di sini kita bisa belajar. Mari kita jangan sampai sombong. Kalau kita sangat diberkati. Lihat ini. Dia memerintah. Sudah hebat dan kuat. Diizinkan memerintah 52 tahun. Dari usia masih remaja. 16 tahun masih remaja. Banyak raja-raja di sini. Saya kemarin sudah diterangkan ada berapa raja yang masih muda-muda dipilih sama Tuhan. Diizinkan jadi raja, tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Tetapi oleh karena itu mari melalui firman-firman yang selalu kita baca dan dengar, membawa kita bersama. Ayo kita komit, kita menjaga hati kita. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biar hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pencerahan buat setiap kita, mengingatkan kita, mengajar kita, supaya kita belajar hidup dalam rendah hati, memiliki sifat karakter Kristus, kasih, rendah hati, setia, hidup di dalam kebenaran kekudusan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Biarlah berkat penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai setiap kita, Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan, berjaga dan berdoa. Jaga hati kita karena sombong. Kalau kita diberkati, semakin kita diberkati, semakin kita memberkati, semakin kita merendah hati, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.